Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Fisika Dasar yang beranggotakan saya sendiri, Latisa Septiana Widowati, Rika Maulina, dan Dewi Fatma Humairah. Di sini kami akan memaparkan artikel dengan judul Konsep Suhu dan Kalor tentang meletusnya gunung berapi dilihat dari perilaku makhluk hidup. Abstrak, suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat berupa getaran. Makin tingginya energi atom-atom penyusun benda, makin tinggi suhu benda tersebut. Suhu juga disebut temperatur. Satuan suhu adalah Kelvin atau K. Skala-skala lain adalah Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI untuk panas adalah Joule. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Energi dalam ini berbanding lurus terhadap suhu benda. Ketika dua benda dengan suhu berbeda bergandengan, mereka akan bertukar energi internal sampai suhu kedua benda tersebut seimbang. Jumlah energi yang disalurkan adalah jumlah energi yang tertukar. Karena makhluk hidup memiliki kepekaan terhadap kenaikan suhu dan kalor, sehingga mereka peka saat gunung memunculkan tanda-tanda akan meletus. Saat gunung akan meletus, makhluk hidup di sekitar akan merasakan panas sehingga menyebabkan mereka berpindah tempat. Kata kuncinya adalah suhu, kalor, dan mikroskopis. Yang pertama ada pendahuluan. Erupsi adalah proses pelepasan material dari gunung berapi. Material tersebut bisa dalam bentuk lava, gas, abu, dan lain-lain. Materi ini nantinya akan dilepaskan ke atmosfer atau ke permukaan bumi dalam jumlah tidak menentu. Erupsi terjadi karena adanya pergerakan magma dari dalam perut bumi. Pergerakan magma disebabkan oleh kuatnya tekanan gas dari dalam perut bumi yang secara terus-menerus hingga mendorong magma keluar. Erupsi terdapat dua jenis, yakni erupsi secara eksplosif dan yang kedua ada erupsi secara efusif. Yang pertama, erupsi secara eksplosif. Jenis erupsi ini ditandai dengan suara dentuman yang keras. Magma dan material lainnya keluar dari perut bumi disertai dengan dentuman yang kuat, sehingga suaranya juga begitu nyaring. Erupsi jenis ini pernah terjadi pada Gunung Krakatau hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Yang kedua ada erupsi secara efusif. Jenis erupsi ini ditandai dengan keluarnya magma dalam bentuk lelehan lava. Perbedaan dengan erupsi efusif adalah tekanan gas tidak begitu kuat, sehingga magma keluar dalam bentuk aliran lava hingga ke lereng gunung. Suara yang ditimbulkannya pun tidak terlalu keras pada jenis erupsi efusif. Ketika makhluk hidup berada di dekat benda panas, pada dasarnya terjadi pemindahan kalor dalam bentuk radiasi dari benda panas tersebut ke tubuh manusia atau makhluk hidup. Sehingga makhluk hidup tersebut bisa merasakan panas melalui kulitnya. Perubahan keadaan dari panas menjadi dingin atau sebaliknya selalu berkaitan dengan adanya perpindahan panas atau kalor. Yang kedua ada pembahasan. Suhu menyatakan tingkat panas benda. Ketika memasak air, maka akan diperlukan energi panas untuk menaikkan suhu air tersebut. Pada suhu yang sama, zat yang masanya lebih besar akan mempunyai energi panas yang lebih besar pula. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhu lebih rendah disebut kalor. Sebagai bentuk satuan energi, satuan kalor dalam satuan internasional adalah Joule. Sedangkan satuan populernya yakni ada kalori dan kilokalori. 1 kalori atau jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Erupsi gunung berapi umumnya berdampak terhadap ekosistem dan vegetasi di sekitarnya. Beberapa aktivitas vulkanik yang dapat berdampak terhadap vegetasi diantaranya adalah lahar dan gas pyroclastic flows.
gas panas, atau beberapa orang menyebutnya sebagai awan panas, yang dapat mencapai suhu 700 derajat Celcius yang meluncur dengan kecepatan tinggi. Adanya peningkatan suhu di sekitar gunung menjadi gejala gunung berapi akan meletus. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas magma sebelum gunung meletus yang ditandai dengan mendidihnya sungai dan mata air di sekitar gunung berapi. Hewan yang hidup di sekitar gunung, seperti monyet dan harimau, lebih memiliki penciuman dan indera pendengaran yang lebih peka dari manusia. Karena makhluk hidup memiliki kepekaan terhadap kenaikan suhu dan kalor, mereka sangat peka saat gunung memunculkan tanda-tanda akan meletus. Saat gunung akan meletus, makhluk hidup di sekitar akan merasakan panas hingga menyebabkan mereka berpindah tempat. Maka saat terjadi aktivitas gunung berapi sebelum meletus, mereka akan turun ke bawah gunung atau pemukiman warga untuk menjauh dari letusan. Selanjutnya, Priyambudi mengatakan ada beberapa gejala umum yang terjadi sebelum terjadinya erupsi gunung api. Gejala-gejala yang sering terjadi sebelum terjadinya letusan gunung antara lain seperti munculnya awan panas, terjadinya gempa vulkanik lingkungan, adanya suara gemuruh dari perut gunung, dan hewan-hewan yang turun dari pegunungan. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan internal atau eksternal seperti cahaya, tekanan, dan suhu. Makhluk hidup memiliki beberapa karakteristik yang memungkinkan kita untuk menyatakan bahwa mereka adalah organisme hidup. Di antara mereka, kita dapat menyoroti evolusi, kapasitas reproduksi, metabolisme, nutrisi, keberadaan, bahan, dan genetik sifat lekas merah. Selanjutnya, monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi terhadap lingkungan sehingga mampu hidup di berbagai tempat. Monyet ekor panjang termasuk jenis primata sosial yang dalam kehidupannya tidak pernah terlepas dari interaksi sosial atau hidup bersama dengan yang lain. Interaksi sosial yang dilakukan oleh monyet ekor panjang menimbulkan munculnya berbagai aktivitas yang berbeda antar individu dalam populasi. Menyatakan bahwa aktivitas sosial yang terjadi pada monyet ekor panjang diantaranya adalah social application, social agnosim, dan non-social activism, sebagai termasuk bergerak, makanan, dan inaktif. Aktivitas yang terjadi dapat menunjukkan penggunaan habitat dan persebaran nikel oleh masing-masing individu dalam populasi. Kemampuan beradaptasi monyet ekor panjang terutama di habitat asli yaitu di hutan ataupun di gunung didukung oleh kemampuan monyet ekor panjang yang aktif bergerak dan menggunakan kaki depan dan belakang untuk berjalan dan juga berlari. Kondisi fisik seperti suhu, kelembaban, kecepatan angin juga mempengaruhi aktivitas populasi monyet ekor panjang. Saat gunung akan meletus, maka monyet ekor panjang mampu menerima rangsangan berupa panas dari keadaan sekitar gunung. Hal ini menyebabkan monyet ekor panjang akan berpindah tempat atau turun ke bawah sebelum gunung akan meletus. Harimau termasuk hewan poikilotherm karena suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi dibandingkan suhu tubuh luar. Hewan seperti ini juga disebut hewan berdarah dingin. Saat gunung akan meletus, harimau biasanya merasakan panas dari lingkungan sekitar. Biasanya satwa liar ini merasa sangat panas, selalu akan mencari pula sumber air alternatif untuk minum. Bila persediaan air di dalam hutan atau gunung tidak ada lagi, hewan liar ini akan terdorong keluar hutan untuk mendapatkan sumber air dan makanan yang diperlukan agar tetap bertahan hidup. Jadi kesimpulannya adalah suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Erupsi adalah proses pelepasan material dari gunung berapi. Material tersebut bisa berbentuk lava, gas, abu, dan lain-lain. Material ini nantinya akan dilepaskan ke atmosfer atau ke permukaan bumi dalam jumlah tidak menentu. Adanya peningkatan suhu di sekitar gunung menjadi gejala gunung berapi akan meletus. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas magma sebelum gunung meletus yang ditandai dengan mendidihnya sungai dan mata air sekitar gunung berapi. Hewan yang hidup di sekitar seperti monyet dan juga harimau. Mereka termasuk hewan yang memiliki indera penciuman dan pendengaran yang lebih baik dan peka dari manusia. Selanjutnya adalah daftar pustaka.
Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.